Shalom Bapak Ibu terkasih di Yuso yang ada di Zoom dan juga Bapak Ibu yang secara umum mengikuti dari YouTube. Kita bersyukur buat pagi hari ini kembali bersekutu dalam persekutuan Selasa. Kita akan awali dengan doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan bersyukur ya Bapak buat cinta kasih kebaikan Tuhan. Kurang Sehingga kenceng ya. pagi ini kami dapat bersama-sama bersyukur, bersuka cita dalam tuntunan Tuhan melalui persekutuan Selasa kami. Kiranya Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menuntun, sehingga apa yang kami renungkan pada hari ini, apa yang kami sharingkan dalam Zoom pada pagi hari ini dan juga hal-hal yang kami doakan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun dengan Roh Kudus-Mu sehingga persekutuan ini dapat dari awal pertengahan sampai selesainya menjadi kemuliaan nama Tuhan dan peneguh buat kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita terambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 17 yang kemarin sudah kita baca sekilas sebagian, tapi kali ini kita akan baca kembali secara lengkap. Monggo Bapak Ibu terkasih yang terbagi boleh di-unmute dulu Pak Depri, Bude Puji, dan Pak Detri Gangga. Monggo Bapak. Mazmur 90. Judul perikop ini adalah Tuhan Perteduhan Abadi. Doa Musa, Abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan. Dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh. Di waktu petang lisur dan layu. Di-unmute Bude Puji. Monggo Bude. Ayat 7 sampai 12. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kobaran amarahmu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geramu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari geramu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu, perbuatanmu, dan semangatmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, Kecil suara ya. dan melakukan firman-Nya. Mestinya jelas ya, Pak Depri, Bu Erina jelas ya?
Oke, jelas. Jelas Bude, yang lain mungkin di tempat Bude yang perlu diperbesar, nggih? Ya, Bapak Ibu terkasih, ketika kita membaca Mazmur 90 ini, kita merenungkan sebuah hari-hari, kata kunci yang muncul yang seringkali diangkat dari Mazmur 90 ini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, yang isinya adalah penderitaan-penderitaan begitu ya. Maka kalau kita lihat nas ini yang sering diangkat, tentu tidak fair kalau hanya itu saja yang kita renungkan, tapi secara utuh kita boleh lihat Mazmur 90 ini merupakan salah satu topik doa permohonan Musa yang dalam catatan historis atau tafsiran Musa ketika mengungkapkan doa ini dalam Mazmur ini hidupnya hampir mencapai 120 tahun. Tapi kalau kita lihat apa yang ia ungkapkan dalam doa yang kita baca hari ini, ia seakan-akan berdoa umurnya masih panjang begitu ya. Padahal dia jelas-jelas menulis 70 tahun, kalau 80 tahun isinya begini gitu ya. Tapi dia masih seolah-olah umurnya masih panjang. Artinya ada pengharapan gitu ya. Nah, di sini dalam doa ini Musa menyadari bahwa Tuhan yang memegang kehidupan dan menentukan umur sehingga pengharapan itu masih ia letakkan kepada Tuhan yang sekalipun ia tahu usia yang biasa Tuhan tentukan sekian-sekian, tapi yang menentukan kehidupan, menentukan umur itu tetaplah Tuhan sehingga ia tetap memberikan harapannya, memberikan doa-doa untuk di usia yang Tuhan anugerahkan itu kepada Tuhan. Nah, menariknya dalam doa ini Musa meneguhkan bahwa ketika dia masih punya waktu, meskipun dia fana dan terbatas, ia tetap meminta sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu hikmat ataupun hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika ia masih memiliki waktu, ia sungguh-sungguh mengisinya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan menariknya lagi, ketika ia sadar bahwa dirinya yang fana yang seharusnya berdosa dan layak dihukum, ia tidak menekankan sisi penghukuman itu, tetapi ia masih memohon di ayat 16-17 ya yang menarik, bahwa Allah mampu untuk menyatakan perbuatan ajaib, Allah mampu memberikan kemurahan, sehingga sekalipun ia yang rapuh dan lemah ini, di sisa-sisa waktunya tetap dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Padahal kalau kita lihat konteks Musa ya Bapak Ibu terkasih, bagaimana dia yang sudah diteguhkan ataupun dinubuatkan oleh Tuhan bahwa ia tidak akan masuk tanah perjanjian karena dosa yang ia lakukan. Sebenarnya di satu sisi ketika ia masih hidup itu sungguh-sungguh menjadi tekanan batin dalam arti sebelum waktunya ia sudah memperoleh hukuman dari Tuhan karena sikapnya sendiri begitu ya. Tetapi meskipun demikian ia tahu ia punya Allah yang penuh kasih dan bermurah hati begitu ya. Sehingga di ayat 16-17 ia tetap memohon kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan itu tetap terus menyertai dan meneguhkan hari-harinya. Nah, untuk itu jemaat yang terkasih Bapak Ibu, dari sini kita dapat berefleksi sesungguhnya. Berefleksi ketika kita punya pengalaman-pengalaman kegagalan, punya pengalaman-pengalaman yang merapuhkan dalam diri kita, entah karena diri kita atau orang lain, kita diteguhkan oleh Musa bahwa tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena sekalipun kita pernah gagal, sekalipun kita pernah memiliki banyak kerapuhan-kerapuhan, kalau Tuhan masih memberi kita waktu, artinya kita masih boleh merayakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sekalipun kita seolah-olah sudah dianggap tidak layak lagi melakukan A, B, C dalam ukuran manusia, tetapi kita masih dapat meminta dalam doa kita agar Tuhan memberikan kita kebaikan dan kemurahan untuk mengerjakan hal-hal yang baik di dalam Tuhan ketika usia itu masih Tuhan anugerahkan. Untuk itu, balik ke tema besar kita, Bapak Ibu terkasih, jagalah hati supaya kuat, yang salah satu kata kunci yang diajarkan Yesus kepada kita dengan doa, maka Musa pun di tengah usianya yang sudah lanjut,
ia tetap berdoa, ia tetap mengandalkan Tuhan. Usia yang lanjut tidak membuat dia surut dalam doa, tapi justru tetap setia, tetap berpengharapan pada Tuhan, sekalipun rapuh dan lemah, tidak hanya sekedar kemanusiaan, tapi juga fisik yang semakin lemah begitu ya karena usia, tetapi ia tetap percaya kebaikan kemurahan Tuhan sajalah yang terus menemani dan meneguhkan Musa. Maka demikian juga para orang tua Adiso kami yang sekalipun sudah sepuh, saya yakin tetap Tuhan berikan kekuatan untuk menjalani hari-hari. Termasuk kita yang masih muda, lagi dan lagi usia muda itu bukan berarti kita jadi suka-suka gitu ya, tapi tetap harus berjaga-jaga agar tetap kuat menghadapi godaan di usia muda. Karena justru dengan usia kita yang masih muda, kesempatan yang masih banyak, godaan itu lebih banyak gitu ya. Tantangan itu lebih banyak. Kita harus lebih kuat lagi untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita pujikan satu lagu yang mau meneguhkan kita terkait firman ini. Ada satu lagu yang mengingatkan kita bahwa hanya dekat kasih Bapa, hati kita sungguh-sungguh teguh dan kuat. Karena hanya dialah yang mengerti kedalaman hati kita, bahkan orang terdekat sekali tentu mengerti. Tapi hanya Bapa yang mengenal dan mengetahui tantangan dan ia yang mampu menjaga, melindungi kita. Kita pujikan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, walau dunia melihat rupa memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau jauh melebihi semua yang terdekat sekali. Inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan biasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, hanya Bapa yang mengenal hati kami, sehingga hati kami tetap terjaga, tetap waspada atas segala sesuatu yang tidak baik, sehingga kami dapat mengubahnya menjadi baik karena tuntunan cinta kasih Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami tetap terus berdoa, kami tetap terus membangun spiritualitas kami dengan Tuhan, dan juga kami berespon dalam kata, pikiran, dan tindakan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga tidak hanya kami yang terjaga, tapi juga orang-orang di sekitar kami pun dapat terjaga, dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Inilah kami ya Bapa, yang kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar di tengah segala kegagalan, kerapuhan yang kami miliki, bahkan waktu yang masih Tuhan anugerahkan, kami tetap mengandalkan Tuhan, memohon hikmat, kebaikan, kemurahan Tuhan, sehingga kami tetap teguh dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.